Halo teman-teman semua, rekan-rekan investor. Jumpa lagi dengan saya Charles Yan di channel Elkipamo Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan analisa fundamental saham yang ke-8 ya, yaitu emiten Gajah Tunggal Tbk dengan kode GCTL, sektornya infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Jadi ini adalah salah satu emiten yang lagi hot di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita mulai. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan update terbaru dari kami, dan mohon dibantu supaya channel ini berkembang. Kita sama-sama bantu untuk mengedukasi teman-teman kita yang belum melek Bursa Efek Indonesia supaya muncul banyak investor lebih banyak lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, jadi yang kita mau bahas pertama kali adalah dari segi company profile dan bisnis ya, bidang usahanya. Ini ada gambar ban, ini kami sudah sajikan di sini. Jadi teman-teman, Gajah Tunggal adalah perusahaan yang melakukan usaha produksi dan perdagangan barang-barang yang terbuat dari karet, termasuk ban dalam dan ban luar segala jenis kendaraan, dan juga produsen kain ban dan karet sintetis ya teman-teman. Kemudian berikut ini beberapa produk-produk dari Gajah Tunggal. Ini pasti sudah sangat terkenal ya, teman-teman pasti sering lihat. Yang pertama adalah ban merek GT Radial. Ini didistribusikan di lebih dari 40 distributor dan outlet retail di seluruh Indonesia, outlet resmi Tire Zone. Selain itu, GT Radial juga ini diekspor lebih dari 90 negara ya, dan menjadi merek andalan ekspor di Indonesia. Kemudian ban GT Radial ini juga cara penjualannya dengan kerjasama dengan agen pemilik merek sehingga punya captive markets. Kemudian yang kedua, GT TBR, yaitu truk dan bus radial, menyediakan ban beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai kondisi jalan untuk truk dan bus ya. Ban radial teman-teman, nanti kita bahas bedanya ban bias dan ban radial ya. Kemudian merek yang ketiga teman-teman adalah ban Gajah Tunggal. Mereknya ini juga merupakan merek ban bias untuk kendaraan komersil yang diproduksi oleh perusahaan dan sampai saat ini tetap menjadi andalan di berbagai perusahaan transportasi ya. Ban bias merek Gajah Tunggal ini selama ini ya udah puluhan tahun ini berhasil mempertahankan posisi sebagai market leader di Indonesia teman-teman. Kemudian ada merek IRC Tire dengan berbagai inovasi baru kerjasama dengan Inno Rubber Company Jepang ya. Dan selaku pemilik merek IRC, perusahaan berhasil menjadikan IRC Tire sebagai ban yang dipercaya oleh konsumen di Indonesia. Kemudian ada juga merek Zeneos. Ini adalah sebagai ban sepeda motor yang dihasilkan melalui kegiatan riset berkelanjutan. Zeneos ini berhasil menggabungkan unsur keamanan dan kenyamanan dengan gaya hidup saat ini yang lagi tren di kalangan bikers muda di Indonesia. Jadi ini juga mampu memberikan state of art ya. Yang keenam adalah barang-barang lainnya dari karet. Masih banyak lagi ya, selain untuk ban, itu masih banyak barang-barang yang membutuhkan bahan dasar karet ya teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan, ini perusahaan juga mengoperasikan berbagai pabrik di Indonesia untuk memproduksi ban radial untuk mobil penumpang, dan juga ban bias untuk truk dan bus atau TBB, dan ban radial untuk truk dan bus juga atau TBR. Ban sepeda motor dan ban dalam untuk sepeda motor dan kendaraan komersil ya, serta aksesoris ban seperti flaps, rim tape, dan o-rings. Kemudian teman-teman, pabrik dari Gajah Tunggal ini itu ada di Tangerang dan di Serang ya, dua tempat yang paling besar. Tetapi ada juga mereka punya persediaan tanah 100 hektar di Karawang, ini untuk kebutuhan fasilitas riset, pengujian ban, dan juga nanti kalau Gajah Tunggal ini butuh ekspansi ya di masa mendatang. Jadi ini sepertinya memang perusahaan udah mempersiapkan ya untuk kebutuhan sampai beberapa tahun ke depan. Kalau expanding ya, lebih ekspansi lagi perusahaan Gajah Tunggal ini. Berarti ada harapan Gajah Tunggal ini akan menjadi perusahaan yang lebih besar lagi nanti suatu saat nanti. Nah teman-teman, coba kita perhatikan dulu dari visi Gajah Tunggal. Gajah Tunggal memiliki visi menjadi good corporate citizen dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan reputasinya global loh teman-teman, bukan hanya lokal ya. Kemudian misinya menjadi produsen sebuah portofolio produk ban yang unggul dan terpercaya dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul ya teman-teman, dan juga dengan memperhatikan kepentingan atau profitabilitas hasil investasi kepada para pemegang saham ya, serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan tentunya.
memberikan value added bagi semua stakeholder ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada data singkat yang penting harus kita perhatikan ya. Didirikan pada tanggal 24 Agustus 1951, sektornya infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Kemudian tanggal IPO-nya itu 8 Mei 1990. Jumlah lembar sahamnya 3.484.800.000 lembar. Dan berikut ini adalah komposisi pemegang saham di atas 5% ya teman-teman. Yang pertama Denham Pte Limited 49,5% saham yang dia genggam. Ini ceritanya teman-teman adalah awalnya Gajah Tunggal ini dimiliki oleh Syamsul Nur Salim ya teman-teman, tapi ini sempat heboh juga ya beritanya. Tapi sejak tahun 2005 pemegang sahamnya udah bukan Syamsul Nur Salim lagi, tetapi udah dipegang mayoritas oleh Denham Pte, dan si Denham Pte ini pun dimiliki oleh GT Tire Pte Limited yang bermarkas di Cina ya teman-teman, di mana GT Tire ini adalah produsen ban nomor 11 terbesar di dunia. Oke teman-teman, jadi secara tidak langsung Gajah Tunggal ini dikendalikan dari Cina ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pemegang saham yang kedua 10% adalah Michelin ya. Michelin ini adalah produsen ban multinasional nomor 2 dunia dia ya, asal Prancis. Kemudian baru masyarakat ya 40,5%. Seperti itu kira-kira komposisinya. Nah, yang kedua teman-teman, coba kita perhatikan prospek perusahaan dan core bisnisnya ya, ke depannya bagaimana. Ada 8 pilar tinjauan kekuatan perusahaan ini. Kalau teman-teman kita kaji atau analisis, kira-kira kita mungkin bisa mendapat gambaran secara garis besar ini seperti apa perusahaannya. Yang pertama, kekuatannya adalah perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur ban yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, teman-teman. Kemudian yang kedua, aliran pendapatannya kuat dari diversifikasi produk dan bauran pasar. Kekuatan ketiga, jaringan distribusi yang luas serta hubungan yang solid dengan para pelanggan ya. Yang keempat, dia juga meraih permintaan global dengan produk-produk yang sangat kompetitif. Yang kelima, strategi offtake ekspornya dengan para pemain global dan mitra regional juga. Kemudian kekuatan berikutnya adalah biaya produksi yang cukup kompetitif di skala global dan produksi yang terintegrasi secara vertikal sehingga lebih efisien ya. Kemudian track record pertumbuhan yang baik serta perbaikan yang berkelanjutan pada credit metrics. Yang kedelapan, tim manajemennya itu sangat profesional dan sangat berpengalaman. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana ini Gajah Tunggal ya secara garis besar tentunya. Kemudian teman-teman, salah satu strategi mereka untuk mendapatkan captive markets adalah dengan bekerja sama dengan original equipment dengan beberapa produsen kendaraan bermotor berikut ini. Yang pertama Proton ya, jadi sudah kerjasama dengan Proton, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Honda, kemudian Hino, Wuling, Daihatsu, Suzuki, Yamaha, Mercedes-Benz, Isuzu, Glory, Kawasaki. Ya, jadi ini banyak sekali captive market mereka ya, sehingga tidak susah lah mencari omset untuk Gajah Tunggal ini ya teman-teman. Hampir semua mereka sudah kuasai ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat dari segi struktur omset atau struktur revenue-nya. Coba teman-teman perhatikan, ban radial mobil penumpang itu nomor 1 kurang lebih 3,9 triliun ya. Seperti ini, 41% ya. Kemudian ban bias 2,221 miliar, berarti 2,2 triliun. Ban bias ya teman-teman, ini 23% dia kurang lebih. Kemudian ban sepeda motor ya, ban sepeda motor juga kurang lebih 23%. Jadi didominasi oleh tiga ini saja itu sudah 87% ya. 87%. Jadi sekitar 8 triliun dari total omset 9,6 triliun. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, teman-teman, cara melihatnya coba kita perhatikan pertumbuhan sepeda motor. Kan ini dia. Ini sepeda motor kan 23%. Jadi coba kita perhatikan pertumbuhan penjualan sepeda motor dan pertumbuhan konsumsi ban replacement, ban pengganti maksudnya. Kalau udah aus ban lama itu cukup tinggi loh teman-teman. Kalau teman-teman tinggal di Jabodetabek saja, coba teman-teman perhatikan penuh dengan motor itu jalan. Jadi ini pantas seperti ini dia. Jadi ini sangat-sangat prospek. Sementara penjualan motor kan juga meningkat. Ya, penjualan mobil pribadi juga kan meningkat. Seperti itu kira-kira cara melihatnya. Ya, kalau penjualan mobil meningkat, pasti penjualan ban juga meningkat tentunya dong. Karena
ban yang mobil-mobil yang sudah dibeli itu harus di cover kebutuhannya oleh Gajah Tunggal, ditambah lagi mobil-mobil yang senantiasa ada yang baru setiap hari laku itu pun juga akan di cover oleh Gajah Tunggal. Kira-kira seperti itu, karena Gajah Tunggal adalah yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Seperti itu ya teman-teman prospeknya. Kemudian seperti tadi kami katakan, aliran pendapatannya kuat. Coba kalau kita perhatikan ya teman-teman, diversifikasinya jadi cukup beragam ya. Ban radial 41%, TBR 10%, 23%-nya ban bias, 23% lagi sepeda motor, dan ini yang minor-minor adalah karet sintetis dan juga kain ban. Kemudian fleksibilitasnya juga antara pasar ban domestik dan ekspor, kita lihat seperti ini teman-teman. Tahun lalu kuartal 3-nya itu di bagian ekspor ya, ekspornya lebih besar daripada tahun sebelumnya, dan domestik, kebutuhan domestik, ban replacement domestik lebih kecil daripada tahun sebelumnya, kira-kira seperti itu. Kemudian dari segi pasar ban pengganti atau replacement itu 92% ya. Tahun sebelumnya 2019 itu 87%. Jadi singkat cerita, omset penjualan daripada Gajah Tunggal ini didominasi oleh 90%-an ya, adalah untuk mengganti ban-ban yang lama yang sudah aus, baik itu mobil besar, termasuk juga sepeda motor. Kira-kira seperti itu gambaran kasarnya teman-teman. Nah, coba kita lihat sedikit dari segi ikhtisar keuangan. Yang pertama adalah penjualan. Nah, ini kalau tahun 2020 ini anomali ya teman-teman. Jadi rasanya hampir semua perusahaan juga mengalami kendala di tahun 2020 ini. Nah, pertumbuhan penjualan dari 2015 sampai 2019 atau 5 tahun ini dari 12,97 triliun meningkat menjadi 15,9 triliun atau pertumbuhan penjualannya 4,21% per tahun. Jadi kalau bukan karena pandemi, ini taksiran kami mungkin tahun 2020 sekitar 16,3 atau 16,4 triliun dari segi penjualannya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini growth terus. Kemudian sementara laba kotor ini memang naik turun ya, fluktuatif, tapi kalau diambil rata-ratanya 18,87%, masih cukup baik. Kemudian EBITDA ya, laba kotor rata-rata ya, kalau kita lihat ini adalah 12,95%. Masih cukup baik ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat rincian ya. Karena ini sifatnya adalah produsen alias pabrik ya, manufacturer. Coba kita lihat komposisi dari biaya produksi ban. Yang pertama paling besar adalah bahan baku, 61%. Kemudian tenaga kerjanya 17%. 9% itu energi, depresiasi 6%, overhead 7%. Nah, si bahan baku ini kalau di breakdown lagi terdiri dari karet alam 26%, karet sintetis 21%, kain ban 13%, carbon black 15% dan lainnya 25%. Nah, kalau energi itu 50-50 ya, tahun lalu ya 50% gas alam, 50% listrik. Kira-kira seperti itu. Ini teman-teman bisa bandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 2019. Oke, teman-teman ya. Berikutnya coba kita lihat distribusi penjualan ban berdasarkan nilainya. Yang pertama pasar ban bias itu didominasi oleh ban pengganti atau replacement ya. Nah, kemudian memang tahun lalu meningkat dibanding tahun 2019. Kemudian pasar ban radial mobil penumpang itu didominasi oleh ekspor. Kemudian pasar ban radial truk dan bus itu didominasi oleh replacement, penggantian ya. Kemudian ban sepeda motor, wah ini besar sekali. Ini penggantian juga 74%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 67%. Kemudian dari tadi kan kita ada menyinggung ban radial sama ban bias. Biar teman-teman juga kita sama-sama tahu, ini informasi tambahan ya, perbedaan antara ban bias dan ban radial seperti ini kira-kira. Kalau ban bias ini strukturnya, ban dengan struktur bias adalah yang paling banyak dipakai yang seperti ini. Ini dibuat dari banyak lembar cord ya teman-teman, yang digunakan sebagai rangka atau frame dari ban. Cord ditenun dengan cara zigzag membentuk sudut 45 sampai 65 derajat sudut terhadap keliling lingkaran. Ini dia kira-kira ya. Kemudian struktur radial ini konstruksinya karkas cord membentuk sudut 90 derajat terhadap keliling lingkaran ban. Seperti ini ya teman-teman. Nah itu bedanya. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Teman-teman dari gambar ini pun sudah langsung bisa kelihatan bedanya. Nah ban-ban radial ini teman-teman biasanya kalau motor balap atau mobil balap biasanya mereka lebih memilih ban radial karena
memiliki daya cengkram yang lebih kuat terhadap jalan atau terhadap aspal ya teman-teman. Kemudian coba kita perhatikan teman-teman jaringan distribusi yang luas dan hubungan strategisnya di dalam negeri ya, penjualan ban di pasar ban pengganti ya, ban pengganti dalam negeri. Sumatera itu marketnya 27%, Jawa yang paling banyak 51%, Kalimantan 13%, Indonesia Timur kurang lebih 9%. Kemudian perkembangan jaringan retail itu Tire Zone ada 139 outlet, Tire Express 58 outlet, dan Moto Express 50 outlet. Kemudian karena tadi kami juga udah menyinggung bahwa Gajah Tunggal ini juga ada ekspor. Itu ekspornya ke Amerika 72%, tahun sebelumnya 65%, jadi meningkat ya. Ini Amerika ini berarti sasaran yang cukup besar bagi Gajah Tunggal. Eropa 13%, sebelumnya 14%. Asia hanya 7% ya, sebelumnya 12%. Timur Tengah 4%, sebelumnya 5%, dan lainnya 4%, sebelumnya 4%. Berarti Amerika ini sasaran paling besarnya ekspor si Gajah Tunggal ya, teman-teman. Kemudian coba kita perhatikan kredit matrix ya teman-teman, dari segi hutang bersih. Nah ini kan sebetulnya yang menjadi kendala di Gajah Tunggal itu kan karena hutangnya ya, karena hutangnya yang cukup besar. Kalau teman-teman memperhatikan secara urut yang mirip-mirip begini, kalau yang lalu di emiten komoditas adalah Doit ya, hutangnya cukup besar. Kita perhatikan ini walaupun ada menurun, tetapi kami melihat 10 tahun terakhir pun hutangnya tetap besar ya Gajah Tunggal ini. Nah, rasio hutang terhadap EBITDA dalam 6 tahun terakhir ya yang disajikan di sini ini sebetulnya cenderung turun sebesar min 5,88% per year. Tetapi masih tetap aja besar ya, turun dari yang sangat besar menjadi besar. Masih besar, teman-teman. Oke, coba kita lihat informasi berikutnya berdasarkan data dari Sixway Research. Ini alamat URL-nya kami sudah sajikan di sini, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini ada informasi satu paragraf kami copy paste ke sini ya supaya kita bisa melihat kajian mereka. According to Sixway Research, Indonesia tire market size is projected to grow at CAGR ya. CAGR 9,8% dari 2019 ke 25. Maksudnya begini teman-teman. Menurut 6W ya, Sixway Research ini ukuran market dari ban Indonesia ini diproyeksikan akan bertumbuh sebesar 9,8, berarti hampir 10% teman-teman. Cukup besar ini dari 2019 sampai 2025. Nah, kondisi makroekonomi yang baik, kemudian pertumbuhan otomotif ya, pertumbuhan industri otomotif juga didominasi oleh kebutuhan domestik, kira-kira seperti itu membuat market ban Indonesia itu juga bertumbuh teman-teman ya, dengan pertumbuhan ban radial ini adalah yang terbesar seperti itu. Ini kira-kira forecastingnya kira-kira seperti itu. Jadi berarti sampai tahun 2025 ini pertumbuhannya luar biasa teman-teman. Nah, coba kita masuk ke bagian berikutnya yaitu aspek finansial sesuai dengan kuartal 3 2020. Ya, harga 825 waktu kami buat, cash-nya 899 miliar ya. Kemudian aset lancar 7,4 triliun, aset tak lancar 10,4 triliun, aset tetapnya 8,9 triliun. Jadi aset tetap berbanding revenue menjadi 1,1 banding 1,44. Jadi ini dari segi penjualan ya, Gajah Tunggal ini termasuk capital efficient company. Aset totalnya 7,9 triliun, hutang lancarnya 4,7 triliun, hutang tak lancar 7,0 triliun, sehingga hutang total 11,7 triliun. Sehingga kalau kita hitung, ekuitas pemiliknya adalah 6,2 triliun. Revenue-nya yang baru-baru ya, kuartal 3 itu kalau disetahunkan 12,8 triliun. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, sementara cash flow operation ya, CFO 1,3 triliun. Berarti ini cukup baik, CFO-nya masih cukup besar teman-teman. Berikut current ratio adalah 157,8%, ini cukup baik. Quick ratio 119%, cukup baik. Cash rasionya 14,74% ya. Nah, kami memperhatikan dalam 10 tahun terakhir ini ROE rata-ratanya itu 5,7% teman-teman. Sementara ROE yang baru-baru itu minus 2,24%. GPM rata-rata 18,45%.
NPM rata-rata 2,39%. DER-nya ya 189,42%, DER rata-ratanya pun sebetulnya tinggi, 192,2%. Jadi sepertinya masalah utama Gajah Tunggal ini selama 10 tahun belakangan ini adalah masalah hutang ya, yang hampir nggak pernah turun. Tapi untuk memastikan, coba kita cek dulu ya teman-teman. Mari kita cek dari laporan keuangannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ada utang bank jangka pendeknya 631 miliar. Ya, di sini ada utang bank juga 832 miliar. Utang bank di sini 951 miliar. Di sini utang obligasi yang paling gede ya, 3,6 triliun lebih. Nah, keterangannya kami sudah buat di sini. Hutang bank jangka pendeknya hanya sebesar ini. Ini sangat kecil ya, sangat kecil dibandingkan total hutang lancarnya. Maksudnya kenapa kami soroti, ini kan kalau hutang ke bank kan yang berbunga ya. Jadi sebetulnya dari segi hutang jangka pendek ini tidak masalah sebetulnya. Jadi supaya teman-teman tahu juga, kita sama-sama tahu, DER itu kan debt to equity ratio ya. Hutang di situ kan kalau di breakdown bisa macam-macam jenisnya. Ada hutang yang ke bank, jangka pendek, jangka panjang, ada hutang obligasi, tapi ada juga hutang kepada pihak ketiga atau pihak berelasi ya, seperti ini utang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga dan seterusnya yang belum tentu ada bunganya ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau membreakdown debt juga, walaupun dia kesannya sudah gede ya, 100-an atau 200-an persen, tapi sebetulnya kita harus coba cek lebih detail yang mana utang yang berbunga, sehingga kita tahu apakah perusahaan ini memang terhimpit oleh besarnya bunga bank atau tidak. Walaupun kelihatan bunganya utangnya kayak gede ya, seperti besar, tapi sebetulnya bunganya tidak seberapa. Ada juga yang seperti itu teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu ya utangnya yang lain ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada utang jangka panjang ya. Di sini kami sudah sajikan. Ini hanya 832 miliar, ada hutang jangka jatuh tempo 1 tahun, jangka panjangnya 951 miliar. Jadi ini sebetulnya tidak terlalu besar juga sih ya, cuman 1,7 ya, 1,7 triliun ya. Nah, yang besar itu teman-teman, ini utang obligasi 250 juta USD. Ini yang jadi masalah karena utangnya dalam bentuk USD. Ini pula yang menjadi masalah ketika kemarin kuartal 3 terkena masalah kurs karena rupiah melemah, itu yang bikin jadi EPS-nya jadi minus gara-gara ini. Nah, jadi teman-teman, ini kalau dirupiahkan kurang lebih 3,6 triliun. Cukup besar ini teman-teman dari total utangnya tadi ya. Nah, tinjauan kami kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk obligasi ini menurut keterangan di laporan keuangannya ya, tanggal 10 Agustus 2017 perusahaan ini menerbitkan senior secure notes due to 2022, jatuh tempo 2022. Nah, besarnya 250 juta USD. Nah, kemudian 100% ya dijualnya. Itu bunganya 8,375% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sudah pasti kita akan melihat di laporan keuangan ada pembayaran bunga seperti itu. Nah, dan obligasinya ini tercatat di Singapore Exchange Securities ya, Trading Limited. Nah, di mana yang bertindak sebagai wali amanat adalah DB Trustee ya, Hong Kong. Kemudian ini utangnya ini dijamin ya, obligasi ini dijamin oleh entitas anak dengan ada garansi ya, ada garansi seperti itu. Nah, bersamaan dengan senior securities facility dijamin dengan aset tetap tertentu berupa tanah, bangunan, dan fasilitas mesin produksi, ban, dan tire cord di Tangerang. Ya, seluruh modal saham PSM dan bagian tertentu atas hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian lindung nilai terkait dengan senior securities facilities. Seperti itu ya. Jadi garansi dari obligasinya adalah pabrik yang di Tangerang ya teman-teman. Kemudian ini adalah tinjauan khusus kami karena kami pikir ini masalah utang ini si Gajah Tunggal ini cukup serius ya, cukup serius mengingat obligasinya cukup besar ya, seperti itu sampai 3,6 triliun tadi teman-teman. Jadi kami tinjau secara khusus untuk masalah kinerja daripada obligasinya berdasarkan
pemeringkatan yang diterbitkan oleh Moody's Investor Service Incorporation dan Standard & Poor's Rating Group yang diterbitkan pada April 2020 baru-baru, peringkat notes tersebut atau obligasi tadi ya, masing-masing dari Moody menyematkan predikat CAA1 dan dari S&P itu CCC plus ya. Nah, kalau menurut Wikipedia, obligasi dari Moody itu kalau ratingnya CAA1, CAA2, CAA3, ini maksudnya merupakan obligasi yang tidak kokoh dan memiliki risiko yang amat tinggi. Jadi berarti obligasinya si Gajah Tunggal ini risikonya cukup tinggi, teman-teman. Nah, maksudnya cukup tinggi, bahaya ya, rentan tidak bisa bayar, kira-kira seperti itu. Kalau kondisi ekonomi memukul omsetnya, kira-kira seperti itu. Nah, dan rating menurut S&P CCC ya, triple C, ini kami terjemahkan di sini, artinya adalah rentan ya. Obligasi seperti itu levelnya atau rating obligasinya si Gajah Tunggal ini rentan, sangat tergantung terhadap kondisi bisnisnya, keuangan dan kondisi ekonomi di daerah bersangkutan untuk bisa memenuhi komitmennya. Maksudnya begini teman-teman, kalau ekonomi Indonesia membaik, bahkan membaik sekali, maka obligasinya ini aman. Maksudnya bisa dibayar, tenang aja, nggak usah pusing, bahkan surplus. Tetapi kalau sempat ekonomi Indonesia jeblok, misalnya gara-gara pandemi kemarin, maka ya seperti ini, karena ini kan disematkannya April ini kan lagi hot-hotnya pandemi ya, maka dia langsung keluar seperti ini predikatnya. Jadi kesimpulannya, kondisi dari obligasi ini sangat bergantung dengan kondisi ekonomi Indonesia. Tetapi kita kan perhatikan teman-teman bahwa tahun 2021 ini kan ya secara outlook-nya besar harapan akan mulai terjadi pemulihan ekonomi. Berarti sebetulnya ini menurut kami ya, rating ini pasti akan berubah nanti April 2021 ya teman-teman. Kemudian dari segi valuasi, nah ini yang seru teman-teman. Market cap-nya waktu kami buat 3,29 triliun, PBV 0,53 kali, PER-nya minus 23,61 kali karena masih minus EPS-nya, tetapi per industrinya 17,64 kali. PSR-nya 0,26 kali, masih sangat murah. PCFR 1,77 kali, masih sangat murah. Enterprise value per EBITDA 12,28 kali ya. Kemudian rata-rata price to book value dalam 10 tahun terakhir itu 1,05. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ya, itu sekitar di harga 1.850 ya. 1.850 sampai 2.000. Seperti itu kira-kira. Jadi dalam waktu dekat ini kemungkinan kalau kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik dan banyak katalis positif ya, sentimen-sentimen positif. Menurut kami angka 1.850 sampai 2.000 ini tidak sulit untuk dicapai oleh Gajah Tunggal ya. Bukan pom-pom loh ya, tetapi ini dari realitas teman-teman, realitas di masa yang lalu. Nanti kita kasih tahu penjelasannya. Kemudian rata-rata pernya 10 tahun terakhir itu 19,98. Kemudian ini yang pernah terjadi teman-teman. Yang pernah terjadi kami cek, harga saham tertinggi itu pernah terjadi 3.550 pada tanggal 22 Juli 2013. Pada saat kondisi saat itu, ini yang terjadi teman-teman. Revenue-nya secara tahunan 12,5 triliun. Bandingkan dengan revenue tahun lalu secara tahunan 12,8 triliun. Naik malah. Kemudian book value-nya 1.643 alias price to book value-nya itu 2,16 pada waktu ini ya. Kemudian book value-nya sekarang itu 1.782 dengan PBV sekarang itu 0,53 kali. Jadi ini kalau mau mengejar di angka 3.000-an dari 4 kali dari sekarang, masih ada harapan kira-kira. Kemudian kita lihat EPS-nya 325, PER-nya 10,92. Sekarang EPS-nya minus 40, PER-nya minus 23,61. Kemudian DER-nya ya waktu itu memang sedikit lebih kecil, 168,4%. Tapi kurs USD-nya, 1 USD itu 10.100. Ini jadi masalah, teman-teman. Nah, sekarang DER-nya 189,42. Kursnya sekarang kurang lebih, ini kami ambil 14.600 lah, kurang lebih. Ya, mengacu kepada Q3 ini. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan yang Q3 lalu, laporan keuangannya, ini kami sajikan sedikit.
Itu beban pemberatnya sebetulnya apa sehingga sampai EPS-nya minus? Ini dia. Ada keuntungan alias kerugian, berarti ini kerugian karena kurung. Ada rugi kurs itu sekitar 304 miliar. Nah, coba kita lihat ini teman-teman. Nah, sementara tahun sebelumnya itu surplus 115,7 miliar ya dari perbedaan kurs. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan laporan laba rugi tadi, mengapa EPS pada Q3 2020 lalu masih minus? Karena adanya kerugian kurs tadi, yaitu sebesar 304,4 miliar. Dan ini sangat besar, tetapi temporer sifatnya, tidak terus-menerus ya. Pada tahun 2013, ya, itu pada waktu harganya 3.550 sahamnya, EPS-nya 325. Berarti labanya 1,12 triliun secara yearly, secara tahunan. Kalau Q3 2020 lalu itu tidak terpukul akibat melemahnya rupiah terhadap USD, paling tidak itu kami estimasi ya, laba Gajah Tunggal ini bisa tembus 500 miliar minimal. Bila dibandingkan dengan acuan tahun lalu pada periode yang sama, atau setara dengan 650 sampai 700 miliar secara yearly, itu pun karena masih memperhitungkan faktor pandemi yang memukul sektornya. Jadi sebetulnya fine-fine saja kalau bukan karena pandemi, teman-teman ya. Kalau bukan karena pandemi, kalau bukan karena masalah kurs, itu fine-fine saja perusahaan ini. Walaupun utangnya terlihat banyak ya, teman-teman. Dengan semakin pulihnya perputaran ekonomi, kendaraan juga bergerak kembali. Ya, maka penjualan ban akan semakin meningkat tentunya. Dan ditambah lagi semakin banjirnya dolar akibat stimulus jumbo di Amerika, teman-teman pasti sudah tahu, maka rupiah kan akan semakin kuat. Sehingga diharapkan, kalau kemarin kan karena rupiahnya melemah sehingga terjadi rugi kurs, kira-kira seperti itu. Tapi kalau rupiahnya menguat, yang terjadi surplus kurs nanti terjadi. Harapan kita sih begitu ya. Harapan kita begitu, karena ekonomi Indonesia makin membaik kan. Nah, teman-teman, ditambah lagi, penjualan kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, dan lain-lain kan pasti akan meningkat. Ya, coba teman-teman lihat informasinya, sedangkan alat berat saja, penjualan alat berat mulai meningkat loh. Nah, seperti itu. Nah, tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi ya, ini pasti angin segar buat Gajah Tunggal nanti. Sekali lagi, ini bukan pom-pom, disclaimer on ya teman-teman. Disclaimer on. Ini bukan ajakan buat teman-teman untuk membeli Gajah Tunggal. Ini hanya referensi. Dengan semakin bertambahnya kendaraan bermotor, maka kebutuhan ban pengganti atau replacement pun pasti akan makin meningkat. Hanya saja memang masalah pandemi COVID ini kan belum jelas ya, meskipun ada vaksin, tapi kan kita belum bisa memastikan kalau ada vaksin lantas semua jadi aman dan baik-baik saja. Kita belum tahu, teman-teman. Nah, tapi kalau sampai PSBB lagi atau lockdown lagi sehingga aktivitas bisnis lumpuh lagi, tanda kutip seperti yang lalu bulan April ya, Mei, Juni seperti itu. Wah, ini bisnis Gajah Tunggal bisa terganggu lagi. Hanya di situ, teman-teman, kami melihatnya. Nah, dari segi aspek manajemen, kami melihat no insider trading. Kemudian jajaran komisaris, direksi Gajah Tunggal ini orang-orang yang udah pengalaman semua. Bahkan di dalamnya ada 2 orang komisaris yang juga menjabat GT Tire Pte Limited ya, orang dari Cina tadi. Kemudian tahun lalu, ini yang penting ya, beredar berita bahwa Gajah Tunggal dikaitkan dalam kasus korupsi, surat keterangan lunas, bantuan likuidasi Bank BLBI sebesar 4,58 triliun. Tapi sebetulnya ya, sejak tahun 2005 pemegang saham mayoritas Gajah Tunggal ini sudah berganti ya menjadi Denham seperti kami jelaskan tadi di depan, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah sedemikian panjang kami menjelaskan. Sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan atau dorongan untuk Anda atau teman-teman membeli saham Gajah Tunggal, tetapi teman-teman bisa melihat secara makro perusahaan ini memang baik-baik saja sebetulnya. Oke, teman-teman. Sekian pemaparan dari kami tentang masalah emiten Gajah Tunggal. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sukses untuk Anda sekalian.